Setelah berpindah ke kamar, Jubilian menarik nafas panjang dan berusaha menenangkan diri. Dia teringat akan janji ayahnya bahwa ia boleh menanyakan apapun. Maka dia memberanikan diri membuka percakapan yang selama ini hanya dipendamnya dalam hati. Ayahnya tidak menolak. Dengan wajah tenang, dia mengangguk pelan, menandakan bahwa Jubilian boleh berbicara. Jubilian pun mengatakan pada ayahnya bahwa dia mengingat masa lalu dan bahwa dia telah menggunakan sihir. Namun anehnya, ayahnya sama sekali tidak terlihat terkejut. Dalam keheningan itu, hanya terdengar napas berat yang keluar dari bibir ayahnya, penuh beban dan juga rasa bersalah. Beberapa saat kemudian, ayahnya akhirnya menjelaskan alasan di balik semuanya. Ternyata, ingatan Jubilian disegel oleh sihir. Regis menunduk dalam-dalam menyesali keputusannya. Katanya, dulu setiap kali Jubilian menatapnya, tubuhnya akan kejang-kejang dan dia sering kehilangan kesadaran. Jubilian hanya bisa menggigit bibir dan menahan air mata. Waktu itu, dia memang percaya bahwa ayahnya adalah orang yang membunuh ibunya. Kini semuanya menjadi masuk akal. Jubilian sadar alasan ayahnya selalu menjaga jarak, mungkin karena hal itu juga. Melihat wajah ayahnya yang tampak letih, Jubilian ingin mengatakan bahwa dia sudah tidak apa-apa, bahwa dia sudah memaafkannya. Namun lidahnya keluh, tidak tahu bagaimana harus memulai. Tiba-tiba, kenangan lama melintas di benaknya. Dia teringat masa kecilnya ketika ayahnya pulang dengan wajah muram. Dia selalu memeluknya tanpa ragu. Dan setiap kali dia melakukannya, senyum kembali muncul di wajah ayahnya. Tapi sekarang dia sudah dewasa. Apakah pelukan itu masih pantas untuk dilakukan? Pertanyaan itu berputar di kepalanya sebentar. Sebelum akhirnya, dia berdiri perlahan dan duduk di samping ayahnya. Tangannya terulur dan menggenggam tangan ayahnya yang dingin. Regis sempat terkejut, namun genggaman itu segera berbalas, hangat dan penuh makna. Mereka tidak banyak bicara setelah itu, hanya saling diam, seolah kata-kata sudah tidak lagi dibutuhkan. Jubilian menyandarkan kepala di bahu ayahnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasakan ketenangan. Mungkin hubungan mereka yang sempat retak perlahan mulai pulih, dan dia ingin mempercayai hal itu. Namun masih ada hal yang belum terjawab. Jubilian ingin tahu siapa yang sebenarnya menyegel ingatannya. Regis menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab dengan nada yang nyaris berbisik. Semuanya dilakukan oleh Fafnir, naga suci dan juga ayah dari kaisar pertama. Nama itu bergema di kepala Jubilian, membawa rasa ingin tahu sekaligus ketakutan. Regis tidak melanjutkan ceritanya. Dia hanya berkata bahwa kisah itu terlalu panjang untuk disampaikan malam itu. Namun, Jubilian mengatakan bahwa masih banyak waktu bagi mereka untuk saling berbagi cerita. Ayahnya pun tersenyum pelan dan keheningan kembali memenuhi ruangan. Regis adalah seorang bangsawan muda yang hidup di bawah kendali cincin Kirke. Sejak saat itu, dia harus melakukan semua perintah kaisar, bahkan ketika ayahnya sendiri terbaring sekarat. Hari kematian sang ayah menjadi awal dari segalanya. Regis tidak sempat mengucapkan selamat tinggal karena kaisar menolak memberinya izin untuk pulang karena urusan negara itu jauh lebih penting. Di tengah kesedihan, dia berlari tanpa arah sampai akhirnya berhenti di sebuah tempat terlarang. Sebuah gua kuno yang dulu diperingatkan ayahnya untuk tidak dimasuki. Karena di sana ada naga jahat yang sedang tertidur yang ingin menghancurkan kekaisaran. Setelah sejenak mengenang ayahnya, Regis kemudian menangis dan berteriak kesakitan. Regis mengeluarkan liontin dari sakunya dan menggertakkan giginya. Itu adalah hadiah dari ayahnya. Liontin yang memiliki kemampuan untuk mengabulkan permintaan.
Namun dengan taruhan nyawa, Regis menggenggam liontin itu erat-erat dan teringat kata-kata serta perlakuan kasar kaisar. Meskipun keinginannya kuat untuk melihat kaisar dan kekaisaran ini menghilang, Regis kemudian menjatuhkan tangannya tanpa daya. Dia tidak bisa mati begitu saja dan meninggalkan ibunya serta Amelia. Saat Regis yang telah menghadapi kenyataan hendak kembali ke tempat pemakaman, sebuah suara asing berbisik kepadanya yang menanyakan apakah dia membenci kaisar. Regis terdiam, mencoba mencari sumbernya. Namun tidak ada siapapun di sekitarnya. Regis mulai berpikir apakah dia sedang berhalusinasi. Namun gelombang energi besar terasa dari dalam gua bersamaan dengan suara tawa dan suara yang mengatakan bahwa sama seperti Regis, dia adalah keberadaan yang membenci kaisar. Udara malam terasa berat ketika rasa marah terhadap kaisar masih bergema dalam pikiran Jubelian. Namun setelah beberapa saat, ekspresi wajah Regis mengeras, seperti seseorang yang tengah menahan emosi yang telah lama dia pendam. Jubelian menatapnya dengan hati-hati, lalu bertanya dengan nada pelan, apakah yang dimaksud dengan ayahnya tadi adalah Fafnir? Regis mengangguk pelan membenarkan. Tatapan Jubelian tetap tidak lepas dari ayahnya, menyadari betapa penuh kebenciannya. Wajah yang dulu begitu hangat itu kini tampak begitu keras. Jubelian mencoba bertanya lagi, apakah ayahnya benar-benar bertarung dengan naga itu? Tapi Regis tersenyum kecil, seolah menertawakan kebodohannya sendiri. Regis berkata bahwa saat itu hal itu tidak memungkinkan karena dia tidak membawa senjata apapun. Namun di balik alasan sederhana itu tersimpan rasa takut yang lebih dalam, ketakutan akan kemungkinan naga itu menyerang wilayah mereka kapan saja. Jubelian merasa heran karena ayahnya dikenal sebagai orang yang tidak pernah bergantung pada senjata. Tapi ayahnya menatap jauh ke depan sambil menjelaskan bahwa dulu dia hanyalah seorang master pemula. Alasan yang agak realistis yang entah bagaimana membuat ayahnya terasa lebih manusiawi. Jubelian menatapnya dengan lembut. Lalu Regis mengangkat tangannya dan mengusap kepala Jubelian pelan. Dia berkata akan melanjutkan pembicaraan itu besok karena hari sudah terlalu malam. Namun Jubelian menggelengkan kepala, menolak dengan mata berbinar. Dia ingin mendengarkan kelanjutan ceritanya malam itu juga. Akhirnya Regis hanya bisa menghela nafas dan mengangguk pasrah. Keesokan harinya, Regis berdiri di depan makam ayahnya yang baru saja dikuburkan. Dalam kesunyian tanah duka itu, dia teringat pada suara yang didengarnya di malam sebelumnya. Jika apa yang dikatakan suara itu benar, maka naga jahat itu mungkin telah terbangun dari tidurnya. Regis segera kembali ke kediamannya dan memerintahkan seluruh pasukan untuk bersiap. Namun hari demi hari berlalu dan tidak ada serangan yang datang. Kembali lagi dia berpikir mungkinkah dia hanya berhalusinasi. Dia teringat kata-kata ayahnya dulu bahwa melindungi rakyat adalah tugas sejati seorang bangsawan. Ayahnya yakin bahwa dirinya akan menjadi penguasa yang baik suatu hari nanti. Kemudian Regis berpamitan kepada ibunya dan Amelia. Lalu dia pergi sambil membawa sebilah pedang. Walau mungkin itu hanya suara dalam kepalanya, dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk tenang adalah dengan memastikan kebenarannya sendiri. Dalam pikirannya terngiang kembali pesan ayahnya, bahwa liontin yang bisa melepaskan belenggunya hanya bisa digunakan oleh keturunan darah mereka. Dan tugas yang diberikan kaisar pertama kepada keluarga mereka hanyalah menolak setiap tawaran makhluk itu. Namun ketika dia sampai di tempat terlarang itu, yang dia temukan hanyalah kesunyian. Dia tersenyum tipis, meyakinkan dirinya bahwa naga itu pasti masih terikat. Tapi di saat ia hendak berbalik pulang, terdengar suara berat memanggilnya dari udara. Regis menoleh dan di hadapannya
berdiri sesosok pria tembus pandang dengan aura yang menekan udara di sekelilingnya. Dia tidak percaya, ini masih pagi, jadi mustahil sosok itu adalah hantu. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Fafnir, naga yang konon adalah ayah dari kaisar pertama Kekaisaran Asyet. Tangan Regis mencengkeram gagang pedang. Jika benar naga itu telah bebas, maka wilayah mereka pasti dalam bahaya besar. Namun Fafnir menatapnya dengan tenang dan berkata bahwa semua yang diketahui manusia adalah kebohongan, bahwa dia bukan naga jahat seperti yang dikatakan Altair, sang kaisar pertama. Ketika Regis menantangnya untuk membuktikan ucapannya, Fafnir hanya tersenyum. Naga itu bertanya, apakah para penyihir masih ada? Regis terdiam sejenak, lalu mengangguk dan menjawab iya untuk memancing Fafnir. Namun, Fafnir menatap Regis dan mengangkat salah satu sudut bibirnya. Dia bercerita bahwa Kaisar Altair, putranya sendiri, telah membunuh semua penyihir karena rasa cemburu dan takut tersaingi. Bahkan ayahnya sendiri dia rantai agar tidak bisa meninggalkan tempat itu. Regis merasa goyah, tapi dia belum sepenuhnya percaya. Hingga Fafnir menatap langit dan bersumpah atas nama Dewi Bulan dan sihir Kirke bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Regis terdiam cukup lama sambil menatap keluar jendela. Walau naga itu bersumpah atas nama Dewi, ia tidak mempercayainya. Tapi pada akhirnya, dia tertipu juga. Fafnir mendekatinya dengan lembut, menawarkan bantuan seolah kasihan padanya yang dikendalikan oleh kaisar. Naga itu berkata bahwa jika rantainya dilepaskan, dia akan membantunya bebas dari cengkraman kekaisaran. Tapi Regis tidak mudah tergoda. Dia masih mengingat pesan ayahnya bahwa rantai itu tidak boleh dilepaskan apapun yang terjadi. Tapi meskipun terikat, dia tetaplah naga yang dikenal sangat kuat. Regis khawatir dia akan berbuat macam-macam. Jadi Regis mengunjunginya setiap malam. Tetapi rasa penasaran manusia terkadang lebih kuat daripada kewaspadaan. Malam demi malam, dia kembali ke tempat naga itu terikat, hanya untuk memastikan rantainya tetap kuat. Tapi istrinya mulai curiga. Dia mengira suaminya telah berselingkuh. Keadaan psikologisnya yang selalu gugup dan murung membuatnya tampak sakit untuk waktu yang cukup lama. Regis tidak berani mengatakan kebenarannya. Dia takut jika ada monster seperti itu di wilayah mereka, akan membuat istrinya yang sedang mengandung itu ketakutan. Regis berpikir itu adalah keputusan yang bijak. Dengan kepribadian Amelia, ia pasti akan pergi untuk memastikan dengan matanya sendiri apakah naga itu benar ada di sana. Akhirnya, Regis membuat alasan lain, tapi istrinya tetap tidak mempercayainya. Bahkan setelah melahirkan, dia tenggelam dalam kecurigaan dan kesedihan hingga mengabaikan anak mereka yang baru lahir. Regis menatap Jubilian dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dia bilang, semuanya sudah terlambat. Dia baru sadar bahwa selama ini dia berdalih sibuk melindungi wilayahnya, tetapi dia gagal melindungi keluarganya sendiri. Regis meminta maaf karena Jubilian tumbuh tanpa kasih dari ibu karena akibat dari kesalahannya. Ada rasa sakit dalam suara pelan yang keluar darinya. Jubilian kemudian teringat kenangan masa kecilnya yang bahagia dan juga kenangan ibunya yang dilihatnya terakhir kali, lalu dia pun menggeleng pelan. Sebagai gantinya, ayahnya telah memberinya cinta yang lebih besar. Dan di akhir hidupnya pun, ibunya juga tetap menjaganya. Regis tersenyum sedih dan perlahan mengangguk. Dia mengenang bahwa istrinya adalah orang yang kuat. Lalu dalam diam, Regis menggenggam tangan Jubilian dan mulai melanjutkan kisahnya dengan wajah yang gelap. Setelah kejadian itu, tubuh Jubilian mulai melemah. Setiap kali melihat ayahnya, Jubilian akan kejang-kejang lalu pingsan. Tidak ada tabib, dokter, ataupun pendeta yang tahu penyebabnya. Hari demi hari, Jubilian semakin kurus, hingga akhirnya
Regis mengambil keputusan yang nekat. Gejala dari penyakit Jubilian mirip dengan luapan mana yang pernah didengar Regis. Jadi, dia terpaksa mencari naga yang dijuluki sebagai arsitek sihir itu. Sudah lama sekali sejak langkah-langkah itu terdengar di dalam gua terlarang itu. Ketika akhirnya Regis datang lagi, sosok naga yang berdiam di sana menyeringai pelan, seolah menikmati ironi pertemuan itu. Naga itu menatapnya dari balik kegelapan, dan dalam senyum dinginnya tersirat nada ejekan, seolah berkata, "Lihat, siapa yang akhirnya kembali? Manusia yang dulu menelantarkanku di wilayahnya sendiri." Regis berdiri tegak di hadapannya, menatap makhluk besar itu tanpa gentar. Di dalam matanya berkilat niat yang sudah bulat. Regis menawarkan sebuah perjanjian. Kata perjanjian membuat sang naga tertawa terbahak-bahak. Dia memelintir bibirnya karena terpaksa memasang ekspresi serius saat mendengar perkataan yang keluar dari Regis. Regis melanjutkan kata-katanya bahwa dia akan melepaskan belenggu Fafnir. Regis menatap jauh ke depan ketika menceritakan bagian itu kepada Jubilian. Imbalan yang Regis minta darinya adalah dia harus memenuhi permintaan Regis terlebih dahulu dan juga tidak akan menyakiti putrinya meskipun belenggunya sudah dilepaskan. Jubilian yang mendengarkan cerita itu merasa khawatir karena dalam pikirannya muncul kemungkinan yang buruk. Bagaimana jika naga itu melanggar janji? Namun Regis menjelaskan dengan tenang bahwa itu tidak mungkin terjadi. Perjanjian mereka dilakukan dengan liontin kuno keluarga, benda suci yang sekaligus menjadi kunci rantai sang naga. Perjanjian itu bukanlah sekadar janji di antara dua makhluk hidup, melainkan ikatan sihir kuno yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun, bahkan oleh naga itu sendiri. Namun artinya juga jelas, Regis harus menepati bagiannya, yaitu melepaskan belenggu itu. Jubilian menatap ayahnya dengan mata bergetar, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Regis pun mengangguk dan menatap Jubilian. Sesuai perjanjian, Regis melepaskan belenggunya segera setelah dia menyembuhkan putrinya. Jubilian menghela nafas dan merasa frustasi. Tetapi tak lama kemudian, Jubilian teringat situasi ayahnya yang saat itu merasa putus asa karena anaknya satu-satunya tengah sekarat. Kemudian seolah ingin menenangkan putrinya yang kini sudah tumbuh dewasa, Regis melanjutkan dengan senyum samar. Sebenarnya, menurut Regis, Fafnir tidak benar-benar bebas. Rantainya tidak dilepaskan seluruhnya. Regis hanya membuka sebagian, cukup agar naga itu bisa mengerahkan sedikit kekuatan, tapi tidak bisa sampai meninggalkan tempatnya. Jubilian ternganga dan kagum. Walau melepas rantainya sebagian saja, kontrak tetaplah sah, dan dia tetap aman dari naga itu. Namun ketika Jubilian mengingat kembali bagaimana Fafnir menyerang mereka beberapa waktu lalu, hatinya bergetar. Sebelum Jubilian sempat bertanya lebih jauh, Regis menjelaskan bahwa yang menyerang mereka waktu itu bukanlah tubuh asli sang naga, melainkan hanya penjelmaan bayangan yang memiliki sekitar 10% dari kekuatan aslinya. Jubilian akhirnya memahaminya, dan mungkin karena itu juga naga itu kini sedang berusaha mencari cara lain untuk mempengaruhi dunia luar, menggunakan orang lain dengan siasat dan tipu daya untuk mencapai tujuannya menghancurkan kekaisaran. Jubilian mulai khawatir. Mungkin naga itu juga sedang menyusun jebakan yang sama liciknya seperti yang dulu ayahnya lakukan. Jika naga itu menipu seseorang agar menyakiti ayahnya, maka dia tetap bisa menghancurkan keluarga mereka tanpa pernah melanggar kontrak. Pikiran itu membuat Jubilian tanpa sadar menggertakkan giginya. Namun di tengah kecemasan itu, suara ayahnya yang lembut memecah keheningan. Dia berkata, malam sudah semakin larut dan sudah waktunya untuk beristirahat. Jubilian merasa haru melihat wajah ayahnya yang tersenyum. Tanpa sadar,
Kata-kata keluar begitu saja dari bibirnya, sebuah janji polos bahwa dia akan melindungi ayahnya. Regis pun hanya menatapnya dengan senyum kecil dan mata yang lembut. Dia berkata pelan bahwa sekarang dia sudah merasa jauh lebih tenang. Malam itu, Mikhail mengurung dirinya di ruang kerja yang gelap. Dia duduk sendirian, menegak minuman yang sudah hampir tidak memberikan rasa apapun. Dalam benaknya, suara sang kaisar terus terulang. Suara yang dengan keyakinan penuh membela Duk Floyen, seolah pria itu tidak mungkin mengkhianatinya. Melihat kepercayaan yang berlebihan itu, Mikhail menyadari sesuatu yang menggelisahkan. Pasti ada sesuatu, semacam alat atau kekuatan yang membuat kaisar begitu yakin pada Duk Floyen. Ingatan lain pun muncul. Pedangnya yang meminta darah dari jantung seorang penyihir sebagai bahan untuk memperkuat dirinya. Saat memikirkan itu, bibir Mikhail mengejek pelan. Mendadak semuanya terasa masuk akal. Para penyihir yang hilang mungkin telah menjadi bahan bakar bagi benda-benda sihir milik istana. Pikiran itu membuat dadanya terasa berat. Bila Jubelian ternyata benar seorang penyihir, kaisar pasti akan mencoba menghabisinya. Tangan Mikhail mengepal dan matanya memancarkan tekad yang tajam. Dia sama sekali tidak berniat membiarkan hal itu terjadi. Di tengah pikirannya yang berkecamuk, bayangan Jubelian dalam gaun putih terlintas begitu jelas. Dia tampak begitu cantik, lembut, dan bersinar. Namun di sampingnya berdiri sang putra mahkota, seolah hendak mengklaimnya. Bayangan itu membuat dada Mikhail dingin dan gelap. Amarahnya mendidih seperti api yang menolak padam. Ketika emosi itu hampir meledak dan dia hendak melempar botolnya, suara dari luar pintu memanggilnya. Seorang bawahannya memberitahu bahwa gerak-gerik permaisuri belakangan ini mencurigakan. Katanya, sang permaisuri kini sedang berusaha mendapatkan racun. Mendengar itu, Mikhail menyeringai perlahan. Mungkin tanpa bergerak pun, permaisuri akan menyingkirkan putra mahkota untuknya. Mikhail merasa suasana hatinya kembali membaik karena keuntungan tidak terduga yang tidak pernah dia pikirkan. Lalu, dia juga teringat bahwa sang putri juga adalah seorang penyihir. Dia mulai mendapat gambaran kasar tentang bagaimana dia harus memanfaatkannya. Jika itu berjalan lancar, dia bisa mendapatkan kekuatan magis, Jubelian, dan bahkan tahta kekaisaran. Dia kemudian memutuskan untuk mengunjungi kediaman sang putri dengan alasan ingin memastikan apakah para kesatria yang ditugasi menjaga sang putri menjalankan tugasnya dengan benar. Namun di balik itu, ada niat lain yang gelap dan tajam seperti pisau. Di kejauhan, Fafnir yang mengamati gerak-gerik Mikhail mengerutkan bibirnya, lalu menyeringai tipis karena akan ada hal menarik yang akan terjadi. Regis memperhatikan putrinya dengan hati yang dipenuhi perasaan campur aduk. Ketika Jubelian berkata bahwa dia akan melindunginya, Regis merasakan kebahagiaan sekaligus kekhawatiran. Bila kaisar sampai mengetahui tentang kemampuan Jubelian, semuanya akan berakhir buruk. Saat mendengar kata-kata Fafnir, Regis telah menyelidiki tentang para penyihir, dan sebagai hasilnya, dia mengetahui bahwa para penyihir menghilang tanpa jejak. Bila kaisar sampai mencoba menyentuh putrinya, Regis merasa dirinya tidak akan bisa menahan diri. Namun kekhawatiran itu buyar sejenak ketika dia melihat putrinya menguap kecil. Matanya setengah terpejam karena kantuk. Saat Regis menyuruhnya untuk beristirahat, Jubelian hanya tersenyum sambil melangkah menuju tempat tidur. Regis menyadari betapa putrinya sudah tumbuh lebih tinggi. Tapi di matanya, dia tetap terlihat seperti anak kecil. Karena tidak tahu apa yang akan dilakukan kaisar, dia mencoba memberi peringatan tentang jarangnya keberadaan para penyihir, kemungkinan besar terkait dengan tindakan kekaisaran secara turun-temurun. Juga tentang kemungkinan dirinya akan kehilangan kendali karena cincin terkutuk itu. Namun Jubelian tampak jauh lebih cepat memahami intinya.
Dia bahkan menanyakan apakah cincin itu punya kelemahan. Regis pun mengingat apa yang pernah dia dengar, bahwa cincin itu mungkin akan memilih pemilik baru bila ada penyihir dari darah keluarga kekaisaran yang sangat kuat. Namun kemungkinan itu hampir tidak ada. Keluarga kerajaan yang ada sekarang sama sekali tidak memiliki bakat sihir. Mendengar itu, Jubelian tampak terkejut, lalu tiba-tiba bersinar dengan ide baru. Dia bilang bahwa dia ingin mengajarkan sihir kepada Beatrice. Regis sempat bingung melihat putrinya tiba-tiba menyebut sang putri. Sihir adalah ranah bakat murni. Terlebih lagi, Beatrice yang tidak memiliki mana, tidak memiliki hak untuk mempelajari sihir. Namun saat Jubelian berdiri dan menggenggam tangan ayahnya sambil mengatakan bahwa ia akan membebaskannya suatu hari nanti, hati Regis pun melemah. Dia tahu itu hanyalah harapan kosong, tetapi mata putrinya berkaca-kaca penuh ketulusan yang membuatnya tidak tega menghancurkan keyakinannya. Mungkin dia tidak akan terbebas dari kutukan itu, tapi selama putrinya ada, hidupnya sudah cukup membahagiakan. Setelah mengucapkan selamat malam dan ayahnya pergi meninggalkan kamarnya, Jubelian bersandar pada kepala ranjang dan menghela nafas panjang. Dia tahu ayahnya terlihat seolah tidak menaruh harapan pada idenya. Tanpa bukti, dia hanya terlihat seperti anak yang mengutarakan rencana tidak masuk akal. Namun dia juga tidak bisa mengungkapkan bahwa dia adalah seseorang yang bereinkarnasi dan mengetahui bagaimana jalan cerita yang seharusnya terjadi. Bahkan jika ia mengaku, ayahnya mungkin akan menganggapnya kehilangan akal. Banyak hal yang membuatnya resah. Festival pendirian kerajaan yang kian dekat, alur cerita yang mulai menyimpang dari apa yang dia tahu, dan juga kemunculan Fafnir sebagai dalang yang tidak kalah berbahaya. Jubelian harus bertindak hati-hati. Dia menata pikirannya. Prioritas utama adalah membuat Beatrice menjadi penyihir sebelum festival besar itu tiba. Dan setelah itu, dia harus mencari siapa dalang yang membuatnya dijebak dan mencoba membunuh Beatrice dalam cerita aslinya. Jika dia bisa melewati festival itu dengan selamat, maka Death Flag yang tersisa akan berakhir. Setelah mengambil keputusan dan hendak tidur, dia tersenyum getir saat melihat keluar jendela. Hari bahkan sudah mulai terang. Dia akhirnya merebahkan dirinya dalam selimut, berusaha tidur meski hanya sebentar. Dia tahu dia akan membutuhkan kekuatan untuk menghadapi semua ini. Sebelum matanya tertutup sepenuhnya, dia memohon dalam hati agar suatu hari nanti keluarganya bisa merasakan kebahagiaan. Fafnir mengerutkan keningnya. Dia menyadari bahwa seluruh mansion telah dipenuhi dengan penghalang sihir, sehingga ia tidak bisa memantau Jubelian dan Regis. Kekuatan itu menggugah seleranya. Seandainya dia bisa memakannya, dia bisa menghancurkan seluruh belenggu yang mengikatnya. Dalam perjanjiannya dengan Regis, tidak ada klausul yang melarangnya menyentuh Jubelian. Namun jika ia mencobanya, jelas Regis akan berusaha menghentikannya mati-matian. Bila Regis tewas akibat perlawanan itu, dia sendiri akan kehilangan nyawa karena melanggar perjanjian. Meski demikian, Fafnir tertawa senang sambil memegang perutnya, karena semuanya berjalan sesuai dengan rencananya.